dan bisa beraktivitas kembali seperti biasa ya. Oke, baiklah. Selanjutnya hari ini kita akan memulai pelajaran tematik kembali ya. Namun sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa bersama. Ayo ketua kelas pimpin doanya dulu. Selanjutnya, untuk menanamkan rasa nasionalisme kita awali juga pembelajaran kita kali ini dengan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Ibu minta Afifah ke depan untuk memimpin teman-temannya. Yang lain boleh berdiri, kita nyanyikan sama-sama. Ayo Afifah. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, marimu merebut kembali. Terima kasih Afifah, silakan duduk kembali. Kemarin kita belajar tentang apa? Ya, masih tentang tumbuhan sahabatku. Kalau kemarin kita belajar tentang subtema 1, hari ini kita mulai dengan subtema 2, yaitu tentang hewan sahabatku. Nah, kalian sudah buka bukunya? Sudah siapkan bukunya semua, buku tematiknya? Oke. Sebelum memulai pelajaran, kita akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, untuk muatan IPA. Setelah membaca teks, siswa mampu mengklasifikasikan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya secara ovipar dan vivipar serta manfaatnya. Yang kedua, setelah berdiskusi, nanti ya kalian berdiskusi, siswa mampu melaporkan hewan berdasarkan cara perkembangbiakan secara ovipar dan vivipar melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Untuk muatan IPS, setelah membaca teks tentang ASEAN, siswa mampu menyebutkan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram PET. Terus untuk muatan bahasa Indonesia, setelah mendengarkan teks laporan yang dibacakan, siswa mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Terakhir, setelah menemukan ide pokok dari teks yang dibacakan, siswa mampu mengembangkan ide pokok dengan menggunakan bahasa sendiri secara rinci. Demikianlah untuk tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran kali ini. Baik, kalian sudah membentuk kelompok ya? Kelompok masing-masing ini kelompok berapa? Kelompok 1, ini kelompok 2. Kelompok 2. Selanjutnya, mari kita perhatikan, Ibu akan menampilkan slide ini tentang pembelajaran 1, muatan IPA. Muatan IPA itu kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Apakah kalian memiliki hewan peliharaan? Ada. Coba tunjuk pandangan yang ada
hewan peliharaan. Oke, hewan apakah? Itu hewan apa yang kalian pelihara? Kucing. Kucing. Yang lagi? Ada apa? Kucing dan ayam. Hah? Ikan. Oke. Apa lagi? Habibi. Kucing dan ikan. Apa lagi? Ada ayam nggak? Siapa yang ini? Yang melihara ayam di rumah? Oke, si Anissa ya. Ada yang melihara bebek di rumah? Kelinci mungkin? Ya. Sekarang ibu tanya, bagaimana cara hewan itu berkembang biak? Ada yang tahu? Coba. Tadi Afifah. Kucing dengan cara melahirkan. Melahirkan. Sudah tahu belum? Melahirkan bisa disebut juga dengan apa? Berkembang biakannya? Ovipar. Afifah benar? Nah, apa? Pipipar. Oke. Ikan. Coba tadi ikan bitik. Bitik ikan telur. Dengan cara bertelur, benar? Ya, kalau dalam ini kita kenal dengan sebutan ovipar. Oke. Terus apa lagi? Ayam tadi. Coba Nusa. Bertelur, benar bertelur? Benar. Oke, selanjutnya kita dengannya. Apa tujuan hewan berkembang biak? Siapa yang tahu? Apa sebenarnya tujuan hewan itu berkembang biak? Ayo Habibi. Apa Habibi? Agar tidak punah. Agar tidak punah. Terima kasih Habibi, bagus, good job. Apa lagi? Bagas. Supaya mempunyai keturunan. Melestarikan keturunannya, benar sekali Bagas. Apa lagi? Siapa lagi yang bisa? Ayo. Zahra, coba Zahra. Benar ya? Salah satunya itu tujuan hewan berkembang biak adalah melestarikan keturunannya. Ya, tuh. Nah, selanjutnya apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Kira-kira apa ya? Ayo, apa kira-kira? Apa? Dikonsumsi. Oke, berarti sebagai sumber makanan. Apa lagi? Kulit sapi. Seperti apa? Hah? Wow, benar sekali. Bisa ya? Si Bagas bilang katanya kulit sapi bisa dimanfaatkan manusia sebagai bentuk. Iya, bentuk bisa jadi. Oke, bagus. Bagas. Siapa lagi? Lagi. Ini sudah jalan. Yang lain banyak kan hewan. Ada yang cara bertelur, ada yang melahirkan, bertelur dan melahirkan. Manfaatnya yang sudah disebutkan oleh temannya tadi. Setelah bisa menjadi hiasan di rumah ikan, berarti ya. Oke, terima kasih Habibi, benar ya. Itu diantaranya. Jadi kalau kalian tadi sudah menjawab, jawaban sementara kalian itu tadi ya, kalian sebutkan tadi. Nah, karena kalian sudah ada kelompok masing-masing, kita pengen kalian berdiskusi, mendiskusikan jawaban kalian tadi apakah benar. Kira-kira nanti bisa kalian cari jawabannya itu dari teks di buku kalian. Bisa juga cari menggunakan alat elektronik kalian. Referensi lain bisa dari internet ya. Boleh. Nah, kalian silakan kerja kelompok ya, mencari dan mendiskusikan jawaban-jawaban yang benar tadi, yang dijawab oleh temannya tadi, apakah sudah benar sesuai dengan teks bacaan ataupun informasi yang ada di buku pelajaran kalian. Ibu beri waktu 3 menit untuk berdiskusi. Oke. Boleh ini ya, dipimpin oleh ketua kelompok masing-masing. Sudah dapat jawaban? Coba sekarang kalian baca teks ya, teks bacaan tentang hewan-hewan yang hidup di ASEAN di buku pelajarannya, di buku cetaknya ada di situ ya. Ambil ya. Oke. Perkembangbiakan hewan. Jadi di negara-negara di Asia Tenggara itu
memiliki banyak jenis hewan ya. Nah, beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai tadi disebut sebagai makanan, terus apa? Simbol negara, dijadikan binatang peliharaan. Itu salah satunya ya, salah satunya Madrid. Iya, oke. Nah, bisa dilihat di bukunya masing-masing. Ada kira-kira teks bacaan tentang hewan-hewan ASEAN Tenggara ini ASEAN hewan itu ada ya di buku yang ini yang ibu bagikan tadi. Buka kelompoknya Bagas. Oke, di halaman 63 kalau nggak salah. Ada ya teks bacaan tentang ASEAN. Coba kalian baca teks yang ada di bukunya, amati gambarnya. Itu ada gambar apa di sana yang pertama? Gajah putih. Oke. Sudah selesai? Sudah ketemu? Sekarang coba kalian perhatikan. Ini hewan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Berarti benar jawaban kalian tadi ya. Salah satu tujuan dari perkembangbiakan hewan itu adalah untuk melestarikan jenisnya biar tidak punah. Benar berarti ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Itu diantaranya pertama apa nak? Ovipar atau kita kenal dengan bertelur. Kemudian vivipar atau melahirkan atau bisa juga beranak ya. Kemudian yang terakhir ovovivipar apa bertelur kemudian melahirkan. Nah, sekarang siapa yang bisa mencontohkan bertelur? Itu contohnya apa saja? Coba. Siapa? Habibi. Siapa Habibi? Ayam. Apa lagi? Ikan. Oke. Apa lagi? Coba Predela. Bebek. Apa lagi? Burung. Kura-kura. Imei. Apa? Ular. No. Anya. Apa? Benar ya. Yang kalian jawab tadi semuanya benar. Ada ayam, bertelur ya, bebek, ikan, kemudian kura-kura, apalagi tadi? Banyak ya. Itu contoh hewan ovipar atau bertelur. Sekarang contoh hewan vivipar atau melahirkan, siapa yang bisa? Kucing, sapi, oke. Kambing. Paus, benar atau salah? Oke. Harimau, oke. Kelinci itu melahirkan. Ya. Apa lagi? Kambing. Kerbau kira-kira melahirkan atau bertelur? Melahirkan atau beranak ya. Oke, benar semuanya ya. Selanjutnya contoh hewan bertelur melahirkan. Coba Anya. Ular. Oke, terima kasih Anya. Benar ya, salah satunya itu jenis reptil. Jenis reptil itu biasanya perkembangbiakannya itu dengan ovovivipar atau bertelur melahirkan. Nah, sekarang coba perhatikan slide-nya. Ini yang kalian sebutkan tadi ya. Yang kalian sebutkan tadi itu bertelur atau ovipar, ayam, burung, ikan, kakak, dan serangga adalah contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur.
telur. Kemudian contoh hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan diantaranya sapi, kucing, kambing, singa, harimau ya disebutkan tadi. Kemudian, nah ini contoh hewan ovovivipar bertelur melahirkan. Contohnya apa? Kadal. Ikan pari ini ternyata ikan pari juga bertelur melahirkan dan beberapa jenis ular atau reptil ya. Jenis reptil itu biasanya dia bertelur melahirkan. Bagaimana caranya bertelur melahirkan, Bu? Ada yang tahu? Bertelurnya di mana, Bu? Melahirkannya di mana, Bu? Iya, jadi dia itu sebenarnya bertelur dulu, tapi disimpannya di dalam rahimnya. Kemudian setelah itu menetas di dalam rahimnya lalu dikeluarkan dalam bentuk dikeluarkan dengan cara melahirkan. Itu salah satu contoh hewan yang bertelur melahirkan. Sampai di sana bisa dipahami materinya? Bisa? Ada pertanyaan? Ada yang belum paham? Boleh nak ditanyakan? Jangan takut. Coba ini apa ini? Iya, serangga. Contohnya apa serangga? Kecoa. Apa lagi? Semut. Apa lagi? Lalat. Belalang. Nyamuk. Nyamuk bertelur nggak? Iya, serangga bertelur. Nah itu contoh serangga. Terus jenis unggas. Unggas itu apa? Jenis-jenis burung seperti ayam, bebek, burung. Itu unggas ya, Nak ya, namanya ya. Unggas, termasuk unggas. Oke, sampai di sana paham nggak? Kalau kata itu jenis apa kata? Iya, oke. Oke, sampai di sana paham? Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang ibu kita yang akan memberikan tugas kepada kalian. Oke, ya, sudah siap dengan tugasnya? Ini tugas kelompok ya. Silakan diskusikan dengan kelompoknya. Cari informasi, nanti berdiskusi dengan kelompok masing-masing ya. Oke, ini untuk tugasnya. Coba perhatikan slide-nya. Ini untuk tugas. Sudah ibu bagikan tadi ya lembar kerjanya. Ada? Itu dikerjakan secara kelompok. Kalian amati gambar dan lengkapi diagram dengan hewan-hewan berikut ya. Nih, kelompokkan hewan-hewan yang ada di dalam teks dan yang kamu temukan ya ke dalam diagram pen. Caranya sama seperti minggu kemarin. Jadi ini kalian harus bedakan yang mana termasuk hewan yang bertelur, kemudian melahirkan atau beranak, kemudian beranak dan bertelur. Pilih hewan ini, sebutin saja hewannya apa. Tulis di diagram ini yang termasuk yang misalnya beranak atau hidupan. Hewan apa? Nih, ini hewan apa sih? Nih, nih, ini ayam, nih, ini, iya ini. Nih, burung ya? Oke, bisa ya, bisa. Coba diskusikan sesama temannya, boleh untuk perwakilan ketua kelompok atau sekretarisnya yang menuliskan di kolom diagram pennya masing-masing. Kalau sudah nanti silakan dikumpul. Aku kasih waktu 3 menit ya. Ayo kerjanya kelompok. Tulis. Sudah? Oke, kelompok 2 sudah, kelompok 1. Kelompok 1. Oke. Nah, kalau sudah yang diagram pennya, sekarang kalian tulis manfaat perkembangbiakan hewan secara ovipar dan vivipar. Silakan kalian cari informasi itu ya, mencari ininya. Boleh lewat buku yang kalian, buku tematik kalian. Boleh juga cari jawabannya atau cari informasinya melalui referensi lain.
lain, misalnya dari internet, boleh juga. Boleh, silakan saling bantu ya untuk manfaat perkembangbiakan hewan, vivipat dan ovipat ya. Ovipat ibu bertelur, kemudian vivipat ibu beranak atau melahirkan ya. Silakan kalian cari. Boleh di teks bukunya ya, cari. Kalau misalnya tidak ada atau sedikit jawabannya, boleh juga cari referensi lain. Boleh dari internet, gunakan handphone kalian, smartphone kalian untuk mencarinya. Dari lingkungan. Ada ya tadi. Boleh juga cari referensi lain selain di buku, teks bacaan, boleh juga dari internet ya. Oke, 2 menit lagi. Sudah? Sekarang kita lanjutkan dengan muatan IPS. Coba kalian perhatikan slide di layar. Ibu kita punya pertanyaan. Kita akan belajar tentang ini ya, pengaruh kondisi geografis terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Oke. Yang jadi pertanyaan ibu kita, apa saja potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN? Ayo, kalian bisa berdiskusi ya untuk menjawabnya ya. Kira-kira apa saja yang menjadi potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN? Silakan diskusikan sesama teman sekelompoknya. Cari informasinya, boleh dari buku bacaan, boleh juga dari referensi lain. Silakan bekerja sama ya. Sambil kita jelaskan, sambil kalian mencari informasinya. Ini potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Jadi kawasan Asia Tenggara itu terletak pada jalur perdagangan dunia ya. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan. Jadi, setiap Asia Tenggara, negara di Asia Tenggara itu mempunyai potensi, ya, potensi. Kalian bisa cari nanti ya tadi, berdiskusi tadi ya. Nah, coba kalian cari potensi masing-masing negara ASEAN. Negara ASEAN ada berapa tadi? Kita belajar kemarin negara ASEAN ada berapa? Ada 10 negara, diantaranya coba sebutin lagi. Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam. Oke, ke-10 negara itu memiliki potensi yang berbeda-beda biasanya ya. Tentunya berbeda ya. Ada yang dari segi potensi ekonomi, misalnya minyak buminya atau mungkin pertaniannya, perindustriannya ya. Bisa kalian cari informasinya itu di buku kalian kalau ada. Jika tidak ada atau kurang lengkap bisa dicari di referensi lain. Silakan berbagi tugas kelompoknya. Nanti kita tanya masing-masing kelompok. Ada yang sudah? Sudah berdiskusi? Oke. Kelompok berapa ini? Kelompok 2 ya. Oke, kelompok 2. Siapa perwakilan? Boleh maju ke depan. 2 orang. Boleh 2 orang maju ke depan. Perwakilan kelompok.
tidak bawa? Oke, ini sudah didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sekarang perhatikan kelompok 1, perhatikan pemaparan hasil diskusi dari kelompok 2. Kelompok 1, coba perhatikan dulu kelompok 1. Oke, sekarang ya. Apa saja potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN? Coba kelompok 2 mau menyebutkan negara apa saja dulu? 5 negara ya, 5 negara. Coba, negara apa maunya? Pertama. Oke, sekarang negara Malaysia. Silakan perhatikan yang kelompok lain. Negara Malaysia apa salah satu potensi ekonominya? Coba sebutin di depan. Oke. Nah, itu negara Malaysia ya. Oke, yang lain boleh simak ya. Boleh disanggah kalau jawabannya kurang tepat. Minyak sawit, tekstil, sepatu dan bahan-bahan kimia. Dari Myanmar, pertanian, perkebunan dan pertambangan. Oke. Selanjutnya. Thailand, Sektor pariwisata. Oke, Thailand ya. Yang misalnya kelompok 1 ya, kelompok 1 tidak sepakat dengan jawaban kelompok 2 boleh ya? Boleh ajukan sanggahan. Coba itu tanya dulu tadi Malaysia sama apa tadi Myanmar ya? Malaysia dan Myanmar. Kelompok 1 sepakat dengan jawaban Afifah? Sepakat? Oke, kita lanjutkan dengan negara berikutnya. Coba kelompok 1. Kelompok 2 salah ini. Vietnam, Negara Vietnam, perhatikan ya, dengar simak baik-baik. Oke, itu potensi menurut kelompok 2. Kelompok 1 ada sanggahan atau sepakat? Ya, kelompok 1. Oke, sepakat. Lanjutkan ini negara berikutnya. Kamboja, Hah? sektor pertanian. Sektor pertanian. Benar? Kamboja. Coba kelompok 1 ibu tanya. Kamboja, sektor ekonomi, potensi ekonominya dari sektor pertanian benar? Benar? Sepakat? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Benar ya, berarti. Terima kasih untuk kelompok 2 yang telah memaparkan hasil diskusinya. Baik, kalau tadi kelompok 2 sudah memaparkan hasil diskusinya, sekarang giliran kelompok 1. Siapa perwakilannya? Silakan, kelompok 1. Anya dan Fredela. Coba, silakan maju ke depan. Paparkan hasil diskusi kelompoknya. Perkuat suaranya, perlu lepas begini ya. Maskernya. Negara paling maju di kawasan transit, Apa negara apa itu? Singapura. Singapura. Dari sektor apa potensi ekonominya? Tadi sebutin lagi, Fredela. Sorry? Transit. Oh, perindustrian ya. Oke, sepakat kelompok 1? Sepakat, Bu. Sepakat. Lanjutkan. Singapura. Filipina. Oke, Filipina dari sektor pertanian ya. Potensi ekonominya dari sektor pertanian. Sepakat? Ada tambahan? Tidak. Boleh dilanjutkan. Negara lain. Oke, Indonesia. Ayo, negara sendiri ya. Apa potensi ekonomi yang kita miliki? Kita punya negara kepulauan. Oke, potensinya diantaranya apa? Laut kita besar ya, luas ya. Negara kepulauan terbesar, kemudian punya laut yang luas, daratan yang luas. Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil dan produk-produk dari kayu. Jadi hasil lautnya apa yang disaring? Sektor pariwisata, Sektor pariwisata juga ya. Kemudian perekonomian perikanan termasuk
siapa yang di sana itu cantumlah. Oke, selanjutnya satu lagi. Apa? Brunei Darussalam. Ayo, Brunei Darussalam simak kelompok 2. Brunei Darussalam punya potensi ekonomi di antaranya apa? Anya? Minyak bumi dan gas alam. Benar? Sepakat? Ada tambahan? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Terima kasih. Sekarang kita karena kalian mengerjakan lembar kerja yang tadi kita kasih. Tugas kelompok juga ya. Kalau kemarin, minggu kemarin kita sudah membandingkan dua negara ASEAN itu dari segi apa? Sosial, kehidupan sosial budayanya. Nah, hari ini pada pembelajaran kali ini kita akan membandingkan dua negara ASEAN, dua saja ya. Pilih salah satu. Dua saja di antara 10 negara tadi. Kalian bandingkan dari segi apa? Kehidupan ekonominya dengan diagram pen yang Ibu Ita kasih tadi. Silakan diskusi sama teman kelompoknya. Nah, boleh pilih salah satunya saja. Atau misalnya Indonesia dengan Malaysia, atau Thailand dengan Filipina, atau dengan Brunei, boleh ya? Pilih dua saja dari 10 negara ASEAN. Silakan bekerja sama kelompok. Oke, Ibu kasih waktu 3 menit cukup. Kalau sudah silakan lagi dikumpul ya. Kalau tadi sudah belajar tentang muatan IPS sama IPA, sekarang kita lanjutkan muatan yang terakhir itu bahasa Indonesia ya. Kita masih belajar tentang ide pokok. Ide pokok dalam teks laporan. Ayo, siapa yang masih ingat apa itu ide pokok? Coba Anya. Kalimat utama dalam sebuah paragraf. Benar, terima kasih Anya ya. Kalimat atau gagasan utama dalam sebuah paragraf. Oke, yang masih lupa bisa lihat pembahasan kita di slide ya. Nih, ide pokok dalam teks laporan adalah gagasan atau masalah utama yang dibahas dalam sebuah paragraf, atau juga bisa yang disebutkan yang tadi ya. Kemudian ide pokok pada umumnya terdapat dalam kalimat utama. Makanya dia disebut kalimat utama dalam sebuah paragraf ya. Nah, teks laporan itu apa? Kemarin kita sudah belajar juga, teks laporan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Nah, saat mendengarkan laporan secara lisan, dengarkan dengan saksama agar kamu dapat menemukan ide pokok dan isi laporan dengan jelas. Oke, nih ya, ini untuk tugas kalian ya, tugas kelompok juga ya. Coba sampai di sana. Sebelum Ibu mulai tugas kelompoknya, ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham dengan yang Ibu kita jelaskan tadi tentang ide pokok dalam teks laporan? Sudah? Oke, sekarang untuk tugas kalian, tugas kelompok ini ya. Oke, simak baik-baik. Tugasnya adalah kalian dengarkan, Ibu Ita akan membacakan teks bacaan atau teks laporan nanti ya. Cuma membacakan tanpa ada teks nanti yang Ibu Ita tampilkan di sini, ya. Ibu Ita akan membacakan, kalian simak dan dengarkan baik-baik. Nanti tugas kalian ialah menentukan ide pokok apa? Menentukan ide pokok yang kalian dengar dari teks bacaan yang Ibu Ita sebutkan tadi, ya. Paham sampai di sana? Tugasnya paham? Paham ya? Jadi Ibu Ita akan membacakan teks laporan, paragraf-paragrafnya nanti kita sebutkan. Terus kalian tentukan yang mana termasuk ide pokok dalam setiap paragrafnya itu. Paragraf 1 apa, paragraf kedua apa ya. Kemudian kalian tuliskan di lembar kerjanya, lembar kerja kelompoknya itu tadi. Paragraf 1 apa ide pokoknya? Tuh ya, tuh. Seperti ini, seperti slide di sini ya.
Ini teks bacaannya ya. 1, 2, 3. Sudah ya? Teks bacanya akan kita bacakan. Silakan simak baik-baik dan silakan catat. Yang menurut kalian itu ide pokoknya silakan catat. Siap? Sudah siap? Kelompok 1, kelompok 2? Sudah? Teks bacaan atau teks laporan. Judul bebek. Oke? Paragraf pertama. Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Itu untuk paragraf pertama. Silakan tentukan yang mana termasuk dalam ide pokoknya, ya. Sudah? Sekarang paragraf kedua. Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Habis. Paragraf kedua. Ayo, silakan dari yang kalian dengar tadi, teks bacanya tadi, tentukan ide pokok paragraf pertama dan ide pokok paragraf kedua. Kerjasama ya tadi ya. Sudah? Kalau sudah, silakan perwakilan kelompoknya maju ke depan, paparkan hasilnya. Hasilnya siapa yang mau jadi perwakilan kelompok 1? Kelompok 2 sudah siap? Coba kelompok 2, ketuanya, ketua kelompoknya saja. Sebutkan paragraf 1 atau paragraf 2 mau yang disebutin? Paragraf 1. Paragraf 1, silakan maju. Oke, yang lain simak ya. Isi paragraf 1. Ide pokoknya apa? Bebek adalah unggas darat perairan. Yang menyukai perairan. Benar atau salah? Ya, kita yang menilai ya. Benar ya, itu merupakan ide pokok dari paragraf pertama. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 ini ya. Kelompok 2, ayo. Sekarang kelompok 1, ayo. Silakan duduk, Afifah. Kelompok 1, ayo paragraf kedua. Isi ide pokok paragraf kedua, silakan Bradella. Buka ininya. Bulu bebek yang tidak pernah basah karena minyak kelenjar yang dapat mencegah agar tidak basah. Benar? Ibu koreksi sedikit ya. Untuk ide pokoknya itu bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Ia berenang dan menyelam. Itu untuk ide pokok paragraf kedua. Ayo, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kelompok 1 ya itu. 1. Silakan dibenarin yang masih salah. Tadi sudah? Stop dulu. Kita akan memberikan tadi tugas kelompok, sekarang tugas untuk individu ya. Lembar kerja untuk individu. Ibu kita akan kirim link LKPD Google Form di grup kelas kita ya. Oke, sudah masuk? Sudah Bu. Sudah? Silakan kalian kerjakan
Gajah putih Thailand. Bisa? Oke, Bagas sampai selesai. Kirim jawabannya. Lihat skornya ya. Ayo silakan lihat skor masing-masing di sana. Ada yang dapat nilai 100? Coba tunjuk tangan yang dapat nilai 100. Bagas. Benar semua? 100 Bagas? Oke, siapa lagi? Siapa lagi udah selesai? Akifah? Siapa lagi? Siapa yang dapat nilai 90 mungkin? Sudah Akifah? Sungai Mekong. Sungai Mekong di mana? Hah? Sudah, Anya berapa Anya? Nilai atau skornya Anya? 90 Anya. Oke, yang lain lanjut. Sudah selesai semua? Oke, kalau sudah selesai, mari kita simpulkan bersama-sama pembelajaran kita kali ini. Ayo, kita sudah belajar